Si Adi ini mau membawa teologi Islam ke dalam Kristen. Jadi nggak ada waktu Roh Kudus itu dibilang dikandung dari Roh Kudus, bukan dihembuskan. Ya, ditiupkan, nggak ada ya? Ditiupkan lah. Nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada ditiupkan. Jadi jangan bawa teologi Islam masuk ke dalam Kristen. Nggak pernah itu harjahanya Maryam ditiup, kalau di dalam Alkitab nggak pernah. Nggak pernah ada ditiupkan Roh Kudus, nggak pernah. Iya. Ya, jadi kekristenan itu bukan lahir dari kitab Injil yang diturunkan kepada Isa. Enggak ada kitab yang diturunkan. Apalagi diturunkan waktu masih bayi, seperti di dalam Quran, surah Maryam yang kemarin kita baca. Enggak ada kitab yang diturunkan, Pak. Kekristenan itu bukan lahir dari kitab yang diturunkan seperti Islam. Kalau Islam kan lahirnya dari kitab Lailatul Qadar yang diturunkan. Pengajarannya Isa waktu sebelum kebangkitan itu sebagai apa di kekristenan? Enggak ada. Hilang. Gak ada, Pak. Saya ketemu Yesus, Pak. Saya sembuh dari sakit asma karena Yesus. Iya, itu kan testimoni. Gak ada bagaimana? Enggak. Testimoni. Ini enggak. Sampai sekarang ini Yesus hidup dan di surga, Pak. Nih, kitab Ibrani Indonesia. Ini ya, Pak. Yesus itu hidup dan di surga. Mana nabi-nabi lain? Iya, di mana itu, Mas? Nabi-nabi lain membusuk dan mati, Pak. Ada, Bu. Di surga siapa aja yang ada, Bu? Hanya Yesus, Pak. Sendirian, Bu? Pak. Bapak. Sebutkan nabi lain mana yang nabi lain selain Yesus yang bangkit, Pak, dari mati. Enggak, saya cuma tanya. Ya, Pseudo Muslim tadi mengatakan harus wajib mengimani 25 nabi. Dari 25 nabi ini mana yang bangkit, Pak, dan hidup sampai sekarang? Yang kami punya Khidir masih. Hah? Khidir. Nabi Yunus juga nanti bangkit. Mana ada Khidir di dalam Quran? Sebutin Nabi Khidir. Aku ini nanti mati dan akan bangkit juga. Sebutin Nabi Khidir. Kalau sekarang Nabi Khidir masih hidup, saya mau ketemu dong Nabi Khidir. Di mana tuh rumahnya si Nabi Khidir ini? Kalau sampai sekarang ada Nabi Khidir, Pak, yang hidupnya ribuan tahun dan sakti katanya. Kalian kenapa umat Islam tidak berbondong-bondong ke tempat Nabi Khidir? Iya, ngapain juga? Lu ngapain? Karena itu cerita dongeng. Apa bedanya dengan saya, Bu? Aku nanti mati, bangkit pula nanti. Kau juga akan bangkit pula nanti. Apa bedanya dengan Yesus? Pak, Yesus itu bangkit atas kehendaknya sendiri, atas kuasanya sendiri dari maut. Kalau Pak Munir kagak mendengar suara anak Allah, tetap mati membusuk, Pak Munir. Buktinya Nabi Anda 1400 tahun kagak bangkit-bangkit. Pak, Nabi Anda bangkit nggak? Gue tanya. Pak, Nabi Anda bangkit apa enggak? Gue tanya. Nabimu tuh loh sekarang 1400 tahun bangkit apa enggak? Gue tanya. Nanti bangkit juga. Loh, nanti ketika Yesus datang kedua kalinya sebagai hakim. Sama, sampai Nabi sekarang juga ini Pak Yesus, bahkan, sampai sekarang ini Pak Yesus bukan manusia biasa, Pak. Kalau manusia biasa tidak ada yang di surga dan hidup sampai ribuan tahun. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Dan itu membuktikan ketuhanannya, Pak Munir. Nabi Anda 1400 tahun. Nggak bangkit-bangkit, Pak. Anda masih berziarah ke Madinah sampai sekarang. Itu yang bangkit yang ngomong siapa, Bu? Ya, ibaratnya di surga siapa yang ngomong, Bu? Pak, Anda baca Quran Bapak. Yesus itu bangkit dari kematian, Pak. Sekarang saya tanya. Tidak mati, Yesus tidak lihat di Al-Quran tidak ada mati bangkit dari kematian. Dia langsung diangkat di langit. Oh, itu kan kepercayaan Bapak. Nah, itu kan kepercayaan Bapak. Nah, itu kan kepercayaan bohong. Itu kepercayaan bohong. Kita harus buktikan sama-sama. Oh, kita buktikan. Iya. Maka gini Pak ya, tadi Bapak mungkin telat Pak, Pseudo belum masuk. Iman Kristen itu tergantung tadi Roma 10 ayat 9 sampai 10. Tergantung Anda percaya Yesus itu Tuhan. Dia mati bagi dosa-dosa kita dan dia bangkit pada hari ketiga. Jadi tugasnya setan adalah, Pak, kalau Bapak percaya 3 hal ini, Bapak diselamatkan. Tugasnya setan adalah Bapak boleh percaya Yesus menceritakan orang buta. Bapak boleh percaya Yesus menyembuhkan orang lepra, membangkitkan orang mati. Boleh percaya dia suci lahir dari perawan. Yang nggak boleh Bapak percaya adalah Yesus Tuhan. Dia mati bagi dosa-dosa kita dan dia bangkit pada hari ketiga. Itulah yang diserang oleh iblis, Pak. Karena kalau Bapak percaya 3 hal ini, Bapak diselamatkan. Karena itu, Pak, dikatakan Islam itu memberitakan Injil yang berbeda.
Dan apa kata Alkitab, Pak? Kalau ada rasul lain, manusia ataupun malaikat sekalipun dari surga yang turun memberitakan Injil yang lain dari Injil yang aku beritakan, yaitu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, terkutuklah dia. Jadi Anda itu berada di dalam jalan kutuk, Pak, karena Anda memberitakan another Jesus atau Injil yang berbeda, Injil yang lain. Dan itu sudah dikutuk di dalam Alkitab. Apa, Bu? Injil yang paling tua dulu apa? Apakah betul itu Injil berbeda atau Injil apa? Kita lari dulu ke Injil deh, ke Kristen dulu deh. Iya, Injil yang mana dulu ini yang dibawa ini? Masalahnya yang pasti kan, bukan Injil yang ada di surat Maryam yang diselipin di keteknya Yesus waktu bayi. Saya tahu, kita nggak usah masuk dulu di Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an kan 600 tahun. Bapak percaya nggak ada Injil yang diselipin di keteknya Yesus waktu dia masih bayi? Ya percaya. Percaya, Yesus disalib aja Anda percaya kok. Injil yang diselipin di keteknya Yesus waktu Yesus masih itu di mana? Di museum mana? Iya, sedangkan Tuhan disalib aja Anda percaya kok. Masa cuma Injil diberikan kepada Nabi Isa nggak percaya? Loh, kita percaya karena ada faktanya, ada sejarahnya. Kalau nggak ada faktanya, ada sejarahnya. Pak, Yesus disalib itu ada saksinya, Pak. Ada 13 rekaman non-Yahudi yang menceritakan kematian Yesus. Nabi Isa diselipin Injil di keteknya waktu masih bayi. Itu mana saksinya? Gua tanya. Mana itu saksinya? Mana? Itu ayat. Harus percaya Injil yang mana dulu yang kita harus percayai kan seperti itu, Bu. Ya Injil melalui Yesus dan Injil itu bagi orang Kristen bukan kitab, Pak. Injil itu adalah kabar baik. Kabarnya baca 1 Korintus 15, Pak. Kabarnya kita dapatnya dari mana? Sekarang aku tanya, kalau ada kabar baik, kira-kira ada kabar buruk nggak, Pak? Kenapa Injil itu disebut kabar baik, Pak? Karena pasti ada kabar buruk, kan? Ya namanya kalau baik itu berarti ketiadaan buruk, keburukan. Berarti kalau ada baik ada buruk ya pasti jelas. Pasti ya. Lah apa sih Pak kabar buruknya bagi kita? Kabar paling buruk yang kita terima itu apa? Engkau akan diusir karena mengaku Tuhan. Paling buruk apa? Apa? Ya kabar paling buruknya karena adanya manusia jadi Tuhan gitu loh. Enggak, kabar buruknya gini. Tanya, kalau Bapak menerima kabar, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Itu kabar buruknya. Sebentar aku jawab deh. Kabar buruknya nih ya Pak ya. Kabar buruknya adalah kematian, Pak. Kalau kita mendengar berita mengenai kematian, itu adalah kabar buruk. Saya kasih tahu Bapak kabar yang lebih buruk lagi, Pak. Pada waktu mati, masuk neraka. Sesuai Maryam 71. Itu kabar paling buruk. Karena neraka itu kekal. Jadi kenapa yang diusir Yesus siapa, Bu? Pak, diam dulu, saya mau jelasin. Oke. Injil itu disebut kabar baik atau good news. Ya, disebut gospel karena ada kabar buruk, Pak. Kabar buruknya adalah apa, Pak? Umat manusia itu semuanya mati dan semuanya harus wajib masuk neraka. Alkitab mengatakan upah dosa adalah kematian atau maut. Itu adalah kabar yang paling buruk yang bisa kita terima, yaitu terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Injil itu adalah kebalikan. Sebentar. Nabi palsu, Pak. Bapak dengerin dulu dong ahli kitab bicara. Jangan dipotong, Pak, kalau ahli kitab lagi bicara. Ya kan cuma udah dijelasin semalam kapan itu masih tetap aja nanya ya. Heran deh. Iya kan kalau saya udah jelasin kan. Kan biar seru. Kan biar seru, Bro. Jangan potong-potong. Kok bukan seru, basi. Nanti sunat juga loh. Lanjut Bu Sofi. Lanjut Bu Sofi. Injil itu merupakan antitesis atau kebalikan dari kabar buruk, Pak. Bahwa umat manusia ini harus terhilang terpisah dari Allah selamanya. Yaitu dalam kematian. Kalau di dalam Islam, kematian nggak ada maknanya, Pak. Ya kita manusia harus mati. Kalau di dalam Alkitab nggak begitu, Pak. Dikatakan upah dosa adalah maut atau kematian. Tadinya Adam itu diciptakan, Pak, untuk hidup selama-lamanya. Selama dia masih punya akses kepada pohon kehidupan, dia punya hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Dan tadinya ada bisa bercakap-cakap punya relasi dengan Bapak. Dia bisa ngomong-ngomong, Pak. Sama seperti Bapak sama saya gini loh. Tuhan apa kabar? Hari ini baik-baik aja, Dam. Ya, lu udah kasih makan belum tuh si tokek? Udah Tuhan. Si Dogi gimana kabarnya? Baik-baik aja, tadi main-main. Tadinya relasinya. Ya kalau Indonesia. Sebentar. Kalau campur Inggris gimana? Saya orang Indonesia, saya diciptain Tuhan. Kalau Bapak kan diciptain sama Allah Subhanahu wa Taala. Kalau saya diciptain sama Tuhan, misalkan di belakang orang Indonesia, ada yang Inggris, kan orang Spanyol, orang Meksiko, semua ciptaan Tuhan. Kalau gini, Bu. Sebentar. Aku belum selesai. Oh, belum selesai. Injil bagi orang Kristen itu ya, Pak Pesedo Muslim,
bukan sebuah kitab. Tidak ada namanya kitab Injil, Pak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut memoir para rasul atau ingat-ingatan para rasul mengenai kehidupan Mesias. Bisa Baru salah, sekitar bisa benar. abad-abad akhir itu baru, loh kok bisa salah bisa benar? Saya kasih tahu Bapak nih sejarah. Tidak ada kan namanya kalau kitab ingat-ingatan Injil, Pak. Tidak ada namanya kitab Injil, Pak. Injil itu ya, Pak ya. Berdasarkan hasil penelitian, ngomong mulu loh. kata Lukas. Dia kan kalau penelitian bisa salah bisa benar. Silakan. Injil itu adalah 1 Korintus 15, Pak. Apa itu Injil? Bahwa Yesus mati. Oleh karena dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, yaitu sesuai dengan kitab perjanjian lama, nubuatan bahwa Mesias itu harus mati. Bahwa dia dikuburkan, dan bahwa pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, sesuai dengan kitab suci. Itu Injil, Pak. Itu 1 Korintus 15, Bapak baca. Jadi Injil itu bukan, inilah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa masih kematiannya Isa adalah kabar baik, Bu ya. Disalibnya Yesus adalah kabar baik ya. Kalau Nabi Isa mati, Pak, saya nggak akan masuk Kristen, Pak. Karena Nabi Isa sama nabinya Bapak nggak ada bedanya. Kita sama-sama ziarah, Pak. Mungkin saya ziarahnya ke Yerusalem, saya akan menziarahi makam Nabi Isa di sana. Yang pertanyaan saya, bentar. Kan Ibu saya bilang jawab. Injil itu kabar baik. Saya jawab, Bapak jangan bantah dulu. Kalau Isa mati, Pak, sama seperti nabinya Bapak, maka saya nggak akan jadi Kristen. Ya. Atau mungkin kita sama-sama piknik. Bapak pikniknya ke Madinah, Bapak mengunjungi makam Nabi Bapak, saya pikniknya ke Yerusalem, mengunjungi makam Nabi Isa. Yesus mati kan, Bu? Tetapi Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan disitulah menunjukkan dia Tuhan. Makanya ketika orang Yahudi bertanya nih, apa tandanya kamu anak Allah? Apa tandanya kamu punya kuasa melakukan semuanya ini? Yesus berkata, Pak, bongkar bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Itu kan sebelum kematiannya, Bu. Sabar. Sebelum kematiannya. Kemudian orang Yahudi bertanya, 46 tahun nenek moyang kami membangun bait suci ini, dan kamu mau membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus. Yesus menubuatkan kematiannya sendiri 3 kali, Pak. 3 kali. Yesus berkata harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dari mulai Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Zabur. Bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa, maka kamu tidak akan percaya apa yang aku katakan. Kalian itu tidak percaya, kalian itu tidak percaya Taurat Musa. Bagaimana mungkin kalian percaya apa kata Yesus? Bu, kalau memang Yesus tahu akan kematiannya, Yesus datang kematiannya, berarti dia pasrah dengan kematian. Dia menyerahkan dirinya. Yesus, gini Pak, kalau Bapak dan saya itu lahir bukan direncanakan. Bapak dan saya nggak ada, Tuhan, aku minta dilahirkan ya. Nanti aku dilahirkannya di Pulau Jawa, Tuhan. Yang paling enak di Jakarta, deket-deket sama Tangerang. Nggak begitu, Pak. Itu di borgol loh tangannya, Bu. Itu di borgol loh tangannya, Bu. Ngomong mulu. Enggak, kan tadi Ibu bilang nyerah katanya. Itu kan di borgol tangannya. Tunggu satu-satu. Pak Munir tunggu dulu. Bu Sofi jelaskan baru ya. Silakan. Yesus itu adalah satu-satunya yang kelahirannya dinubuatkan. Kehidupannya dinubuatkan. Kematiannya dinubuatkan. Kebangkitannya dinubuatkan. Kedatangannya yang pertama kali dinubuatkan. Karena itu kita bisa yakin, Pak, bahwa dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Karena kedatangannya yang pertama, itu sudah digenapi. Bapak mau tahu ada berapa nubuatan mengenai kedatangan Mesias? Ada 350 lebih nubuatan. Mengenai di mana Mesias akan dilahirkan. Bapak baca Mika 5 ayat 2, Mika 4. Dia harus dilahirkan di Migdal Eder, di Bethlehem, Yehuda. Dia harus dari keturunan Daud, Pak. Nggak boleh anaknya Pak Slamet, apalagi anaknya Pak Munir. Dia harus anaknya Daud. Maka sang Mesias itu disebut anak Daud. Pertanyaannya, dia Bu. lahirnya sebentar, saya belum selesai. Oh ya, lanjut. Dia lahir harus di Bethlehem, Pak. Nggak boleh di Mekah, apalagi Jakarta. Dia sudah dinubuatkan lahir dari seorang perawan. Dan kemudian, Pak, dia matinya harus sesuai dengan Mazmur 22. Ditusuk tangan dan kakinya. Nggak boleh dibacok, nggak boleh ditembak, apalagi dipancung. Matinya harus dipenteng, digantung di atas kayu salib atau di atas pohon. Kemudian, Pak, dia harus dikhianati dengan 30 keping perak. Stop, shut up. Dia harus dikhianati dengan teman yang makan semeja dengan dia.
Dia harus dikhianati dengan 30 keping perak dan uang keping peraknya itu harus dibelikan tanah tukang periuk. Sampai sekarang Pak, 30 keping perak yang dikhianati oleh Yudas Iskariot itu masih ada tanah tukang periuknya. Dibuat kuburan non-Yahudi sekarang, kalau Bapak mau tahu. Kemudian ya Pak ya, nubuatan lainnya ya Pak ya, dia harus bangkit pada hari ketiga. Dan kalau Bapak mau tahu, probabilitas 8 nubuatan saja digenapi dalam satu pribadi, itu adalah 1 dibanding 10 pangkat 17. Artinya impossible, tanpa campur tangan Allah. Ya, 8 nubuatan muncul secara bersamaan di dalam diri satu orang, probabilitasnya adalah 1 dibanding 10 pangkat 17. Yesus menggenapi 350 nubuatan. Karena itu Pak, kalau janji mengenai kedatangan Mesias yang pertama sudah digenapi, maka saya pastikan kepada Bapak, janji mengenai kedatangan yang kedua pasti digenapi Pak. Dan dia akan datang kembali, Alkitab mengatakan bukan sebagai anak domba yang disembelih. Dia akan datang sebagai singa dari Yehuda, yaitu sebagai Raja Mesias. Ngerti maksudnya Pak? Artinya dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi orang hidup dan orang mati. Pertanyaannya gini lah Bu, kalau memang dia yang didamba-dambakan, dia yang dipuja-puja, yang ditunggu kehadirannya, kenapa buktinya sekarang di Yerusalem, di Israel sendiri cuman ya 1% gitu loh Bu? Yang ya 2% lah apa 2%. Ya yang terbaru sih saya lihatnya 2% lebih gitu loh Bu. Dan itu sesuai nubuat. Sesuai nubuat. Loh, kan katanya yang dipuja-puja, yang ditunggu-tunggu, yang di ini gitu loh. Sesuai nubuat. Ya. Ya Pak, apa mau saya jawab? Iya boleh. Enggak, aku cuma satu kata. Itu dinubuatkan Pak di dalam saya. Sekalipun bangsa Israel itu seperti pasir di laut, tetapi hanya sisanya yang diselamatkan. Jadi buat apa surga yang dibuat Yesus itu 12 tempat 12 suku Israel itu Bu, Pak? Saya jawab ya Pak ya. Saya jawab. Yang pertama Pak, paham mereka tentang kedatangan Mesias itu adalah mempunyai kerajaan seperti Daud, jadi secara fisik. Jadi Mesias yang mereka dambakan ya sekarang ini adalah benar-benar memerintah sebagai mungkin presiden ya pada waktu itu kerajaan. Yesus itu mengatakan demikian Pak, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi dia bicara mengenai kerajaan yang rohani, kerajaan surga. Itu yang pertama, sehingga mereka menolak Yesus. Makanya kalau Bapak baca di Kisah Rasul 1, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Orang Israel, murid-muridnya ini masih bertanya, Tuhan, kapan engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka itu mengharapkan Raja Mesias ini memimpin pemberontakan melawan tentara Romawi pada waktu itu. Dan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Ya, itu harapan mereka. Sehingga ini nggak matching sama mereka. Ketika Tuhan bicara kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia nggak bicara mengenai kerajaan fisik. Tapi dia bicara mengenai kerajaan. Dong. Sabar sebentar. Sabar, ya. Kemudian Pak, kenapa orang-orang Yahudi ini tidak percaya Pak? Rasul Paulus mengatakan demikian nih Pak. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, kata Yesus. Ya, bisa nggak usah share screen ya, Bapak percaya aja kata-kata ayat Alkitab saya. Kalau Bapak nggak percaya boleh share screen. Rasul Paulus mengatakan demikian Pak. Kita dari bangsa-bangsa lain ini itu dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Jadi pohon zaitun sejati itu adalah Yesus Pak. Beberapa batang atau cabang asli itu dipatahkan. Artinya orang-orang Yahudi itu karena ketidakpercayaan mereka itu dipatah supaya kita dari goyim atau bangsa-bangsa non-Yahudi itu dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain itu percaya, baru pintu keselamatan itu ditutup. Kalau Bapak mau lihat ayatnya, boleh ditunjukin dong, ada yang bisa share screen nggak? Nggak usah, baca aja Bu. Biar cepat selesai Bu. Yang saya jadi baca masalah, ya ayatnya ya. Ya lanjut aja. Jadi Yesus itu adalah pokok zaitun sejati Pak. Kemudian Rasul Paulus mengatakan beberapa cabang itu dipatahkan. Bapaknya itu sebagai apa Bu? Bapaknya sebagai apa Bu? Bapak adalah pengusahanya. Oh gitu. Ya, Yesus mengatakan Bapak akulah pengusahanya, akulah pokok anggur yang sejati. Ya, Bapak baca itu pokok anggur di mana sih? Yohanes berapa ya pokok anggur, Bapak lupa. Ya, jangan sampai melupakan Bapaknya. Bapak jangan kemana-mana. Saya mau jelasin 15 1 sampai 5. Ya, Yesus adalah pokok anggur, Yohanes 15. Ya. 2 menit. Jadi Yesus itu pokok zaitun sejati, Pak. Saya share ayatnya. Ya, ada beberapa cabang ya dari pohon zaitun ini dipatahkan Pak, karena ketidakpercayaan mereka. Jadi makanya Rasul Paulus mengatakan doaku dengan sungguh-sungguh adalah supaya orang Yahudi ini percaya kepada Mesias. Sebab tadinya aku adalah bagian dari mereka. Rasul Paulus mengatakan aku menjadi saksi di Roma 10. Aku adalah saksi bagaimana mereka giat sungguh-sungguh untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ngapain dimenitin? Gue mau bicara suka-suka gue. Ya, jadi beberapa cabang itu dipatahkan, Pak. Jadi beberapa orang Yahudi nggak percaya karena ketidakpercayaan mereka itu dipatahkan, Pak, sama Tuhan. Dan kita dari bangsa lain itu dicangkokkan, Pak. Kita ini cangkokan. Dicangkokkan kepada pohon zaitun aslinya, yaitu Yesus. Mudah ya, ini Roma 11 ya. Sebab jika engkau Bapak Muslim menanggapi? Ya, ini kita disebut pohon zaitun liar. Ya, Pak ya, kita pohon zaitun liar dan dicangkokkan ke dalam pohon zaitun asli. Jadi kita jangan sombong katanya. Ya, sebab jika Tuhan aja mematahkan cabang aslinya, apalagi kita yang cuma cangkokan. Ya, mudeng ya. Dan dikatakan sampai jumlah yang genap dari bangsa-bangsa itu masuk, Pak, baru pintu keselamatan itu ditutup. Mudeng ini? Jadi justru karena Mesias, berita Injil ini ditolak oleh bangsa Yahudi, maka Injil ini disampaikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi atau kepada Goyim, kepada bangsa-bangsa lain. Begitu maksudnya, Pak. Silakan kepada Muslim untuk bertanya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Atau mau menanggapi? Pak Munir mau dijelasin lagi tentang yang berseru-Tuhan Tuhan. Sudah mudeng belum? Ya. Enggak. Injil Isa aja. Silakan. Iya. Boleh. Tadi kan udah ngebahas Injilnya kita. Bahwa Injil itu adalah kabar baik, ya, dan Injil yang pertama itu yang saya bilang dipuja-puja tadi, ya kalau saya baca sekarang, maksudnya sekarang Injil Isa, Injil yang di ketiaknya Isa itu mana, Pak? Di Maryam itu, surah Maryam. Enggak, maksud saya gini lah, Bu. Kita kan disuruh gimana Injil yang mana, sebelum kebangkitan atau pra kebangkitan? Pak, namanya Injil itu adalah berita atau kabar baik. Tadi saya udah ngomong ada kabar berarti baik, sebelum Isa disalib juga itu kan dia membawakan kabar-kabar baik, Bu. Pak, namanya Injil itu ada di Kejadian 3 ayat 15, Pak. Loh, jadi yang dia ajarkan ke murid-muridnya sebelum dia disalib itu bukan kabar baik. Coba 1 Petrus 1 coba. 1 Petrus 1. Nah, kan sebelum kebangkitan itu ada ini, Pak. Baca di share screen tuh. Ini Kejadian 3 ayat 15. Ini adalah Injil yang pertama, Pak. Kabar baik yang pertama. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, ya, kemudian Tuhan menjanjikan seorang Goel, ya, atau seorang penebus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini. Bisa kelihatan nggak itu di share screen? Antara keturunanmu dengan keturunannya, si ular ini maksudnya, ya. Dan dia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah Injil yang pertama, Pak. Namanya Proto Evangelion. Jadi kabar baik yang pertama itu adalah di Kejadian 3 ayat 15. Nah, kemudian secara bertahap yang kita sebut dengan progressive revelation. Jadi nubuatannya itu bertahap. Tuhan memberitahu nih, benih yang lahir dari perempuan ini siapa gitu loh. Ya, ternyata Tuhan memilih garis keturunan Set, Pak. Dari semua anaknya Adam waktu banyak. Tuhan cuma milih satu dari garis keturunan Set. Anaknya Set juga banyak, Pak. Dia pilih satu dari garis keturunan Nuh. Ya. Kemudian anaknya Nuh ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Tuhan pilih Sem. Dan dari anak-anaknya Sem dia pilih Abraham. Abraham anaknya banyak, Pak. Dia pilih Ishak. Ya, jadi benih perempuan yang dijanjikan ini, Pak, itu dipilih dari Ishak. Makanya Tuhan mengatakan, kepada Ishaklah aku akan membuat perjanjianku. Anaknya Ishak kembar, Pak, Esau sama Yakub. Dia pilih Yakub. Anaknya Yakub 12, Pak. Dia pilih Yehuda. Itu lain pertanyaan, lain jawaban. Silakan Muslim. Apa lain jawaban, lain pertanyaan? Itulah Injil. Ya. Jadi Injil itu adalah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, Pak, mengenai kedatangan Mesias sang penebus dari kematian. Kabar buruknya tadi apa? Kabar buruknya tadi kita mati, Pak, karena dosa. Injil yang dimaksud Bapak itu, Injil Yesus itu. Ya, ini kan diceritakan. Injil itu bukan kita, Pak. Injil itu berita, tahu nggak berita? Iya kan. Injil itu kabar baik mengenai kedatangan Mesias. Berita baiknya kan gini lah, Bu. Berita baiknya kan Yesus akan menyelamatkan orang-orang Israel. Itu kan berita baik itu, Bu. Nah, Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Coba kita lihat Lukas. Iya, itu kan saya bilang pra penyaliban, Bu. Apakah itu termasuk Injilnya Yesus? Jadi nggak berupa buku ya, Bu ya. Injil itu diberitakan kepada mulut dari mulut ke mulut gitu, Bu ya. Bukan. Injil itu sudah ada di dalam perjanjian lama, Pak.
Berita mengenai kedatangan, Bapak tadi dengerin nggak? Ada 350 Saya dengar. nubuatan mengenai kedatangan Mesias atau Goel. Bapak dengar nggak itu? Jadi pertanyaan saya, Bu, kalau memang dia di perjanjian lama, itu di Ulangan 34 ayat 10 itu isinya apa, Bu? Seperti Musa yang Tuhan kenal dengan berhadapan muka. Kecil suaranya, Ibu Sophie, kecil suaranya, Bu. Tidak ada nabi lain di Israel yang demikian. Di Israel tak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Tidak pernah muncul lagi seorang nabi di Israel seperti Musa gitu loh, Bu. Berarti ini ada Sekarang baca dulu. Dan perjanjian lama juga ya. Perjanjian lama juga nggak pernah Satu-satu Pak, satu-satu Pak. Yang mau dijawab yang mana dulu Pak? Ah, ya. Bapak mau siapa yang dijawab dulu? Mau yang Sophie, dijawab ya. Pak Seudo dulu atau Pak Munir? Silakan Pak Munir dulu lah, enggak apa-apa, saya belakangan dengar aja. Ya. Matius 1 nih baca nih. Ini ketika malaikat Gabriel dalam mimpinya menampakkan diri kepada Yusuf ketika Yusuf mau menceraikan Maria pada waktu itu, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nama aslinya dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita, Pak. Syaratnya, Bu, syaratnya menurut perjanjian lama apa, Bu, supaya selamat itu? Menurut perjanjian lama lo ya. Bapak harus percaya kepada Tuhan, Pak. Bapak harus percaya. Nggak ada, kayaknya nggak ada di PL harus percaya gitu, Bu. Ayatnya, Bu, coba dong di share screen, Bu. Ya, Keluaran 20 coba. Perjanjian lama itu memiliki yang namanya hukum Taurat, Pak. Tapi sebelum hukum Taurat ini diturunkan di Keluaran 20, pada waktu zaman Abraham, menurut Bapak 10 hukum Taurat itu sudah diturunkan belum? Ya belum lah, karena Musa yang diturunkan. Keluaran 20 ayat berapa, Bu? Mungkin ada yang mau nyari nanti, Bu. Keluaran 20 itu ada the Ten Commandments yang Bapak sering dengar, 10 perintah Allah. Yaitu di Keluaran 20. Iya, maksudnya yang kalimat percaya itu, Bu. Yang kalimat siapa yang percaya dia adalah Tuhan Pak gitu. Munir, 10 perintah Allah itu apa aja coba? Coba saya tanya sama Pak Munir. Sebutin 10 perintah Allah itu apa aja? Menurut Ibu apa, Bu? Loh, kok menurut saya? Saya tanya, Pak Munir tahu nggak 10 perintah Allah? Ya justru saya mau tanya. Apakah ada kalimat percaya gitu? Kan kata Ibu tadi asalkan percaya. Barang siapa yang percaya bahkan selamat gitu. Bakal selamat. Gini ya Pak ya, saya kasih tahu sama Bapak. Perjanjian lama itu berdasarkan hukum Taurat. Barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi Tuhan Yesus itu memberikan perjanjian yang baru, Pak. Bapak baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Dia memberikan suatu perjanjian baru, namanya dia memberikan hukum yang baru, yang jauh lebih kuat daripada hukum Taurat, yaitu hukum roh kehidupan. Bapak baca Yohanes 1 ayat 18. Musa itu datang dengan memberikan hukum Taurat, tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh karena Yesus Kristus. Ini Bapak baca Yohanes 1 ayat 18 dong. Oke Pak, coba Yohanes 1 Pak ayat 18 Pak. Kita satu-satu deh, kalau sama mereka nggak bisa langsung loncat Roma 8 Pak. Kita baca dulu Yohanes 1. Untuk apa Yesus datang, Pak? Dia memberikan hukum yang baru. 17. Ya hukum itu mungkin nggak sekedar percaya yang menurut Ibu tadi. Pasti ada hukum-hukum dan yang harus dilakukan. Saya jelasin ya Pak ya. Yang harus dilakukan itu di perjanjian lama Pak. Ini Bapak baca nggak nih Yohanes 1 ayat 17. Sebab, aku kurang ke kanan. Sebab hukum Taurat telah diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia nih harus kepada Yesus ya, melalui Yesus. Ini lagi. Pak, ini kuncinya ya, Yohanes 1:17. Sebab hukum Taurat, Pak Munir kalau diajari jangan ngomong, di PL. Munir dengerin dulu dong. Kamu tuh nggak dengerin aku kok. Gini Bu ya, tolong didengarkan saya Bu ya. Saya minta di PL bahwa Yesus dibuatkan sebagai Tuhan, ada enggak? Banyak. Dan kalau ada, saya sudah ngomong tadi berapa nubuatannya? 350 lebih.
Jangan ke sana dulu. Saya mau ngomong hukum Taurat dulu. Anda tuh loncat-loncat dan motong-motong sih Pak Munir. Dia membawa pikirannya dulu. Maksudnya. Saya mau jelasin hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Bapak mudeng nggak? Kalau nggak mudeng saya Ya, silakan. Bapak tadi jelasin, silakan. Perjanjian. Ini suara saya jelas nggak nih katanya suara? Jelas. Nggak jelas. Jangan dijauhin dong. Nggak jelas, nggak kedengeran suaranya. Suaranya hilang. Ya udahlah, gue ganti laptop aja. Ya, supaya lebih apa ya? Lebih Roh Kudusnya lebih itu. Sambil berkeringat loh ini Pak. Sebentar lagi gue mandi junub nih. Ya. Ya jangan santai aja lah. 1 menit paling lama kan nggak apa-apa. Yang penting singkat padat gitu nah. Jadi orang yang mendengar itu bisa nangkep. Jadi supaya nggak tanya-tanya terus. Kalau bicara terstruktur Pak. Terstruktur. Kalau misalkan satu halaman ya yang mau itu lupa. Jadi kita kalau mau ngulang misalkan lupa itu. Cuma misalkan satu ayat. Kan Pak Munir jawab terus. Suaraku jelas apa enggak sih sebenarnya? Kalau orang Islam itu ada nggak yang jelas. Gak jelas. Jelas. Sini jelas sih, jelas kok. Gua dengar jelas. Ada. Ini tergantung kuping ini kayaknya. Ada yang jelas, ada yang enggak. Jadi yang kecil, Bu. Saya minta ulang. Kalau gitu yang lain mute dulu. Lepas itu jadi jelas. Gue mesti ganti laptop sebentar. Gue nyolok dulu nih. Pak Munir ini memang. Pakai salon Bu, supaya nyaring Bu. Awas kalau nggak sibuk ya. Ini dibaca dulu tuh. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini tahu nggak artinya ayat ini Pak? Yang mana? Kok yang mana? Nggak ada masuk Bu sekrennya. Pak Munir? Itu di aja bacanya Pak Munir. Pak Munir? Ya. Pak Munir tadi minta ayat apa tadi? Ayat Yesus dinubuatkan ya? Minta Yesus dinubuatkan. Ya. Oke. Yesus dinubuatkan ya. Oke, saya tunjuk ya, Pak. Sorry ya. Kemarin menstruasi. Wah, kakak. Apa itu? Apa? Enggak, biasa dia mah udah kebal. Emang lebih... ini kalau Pak Munir dikasih tahu nanya mulu. Ini makanya jangan panjang-panjang biar nggak lupa. Ini kayak Bang Saladin siapa ini? Ya sepotong-sepotong aku jelasin. Makanya Bapak catat. Kalau Bapak kalau Bapak pengen tahu hukum Taurat itu apa, pelan-pelan aku jelasin. Jangan potong. Mana Yesus? Mana ini? Mana Yesus di perjanjian lama? Mana Yesus mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Kedengaran yang suara Pak. Oke, lihat di screen. Lihat di screen ya. Oke, ayat 6 ya. Yesaya ayat 9. Saya membaca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Itu ya Pak. Besar kekuasaannya. Yang selebih ini Bapak baca sendiri lah Pak. Saya sebenarnya sedang makan lagi. Oke, yang lain lanjut ya. Ini ayat. Bapak kalau minta ayat Yesus dinubuatkan. Oke, Tuhan ini ayat dia. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Ya Pak. Sebentar. Tunggu. El Gibor ya, El Gibor. Bukan Allah negeri Mekah ya. Jangan salah. Iya. Oke, yang lain lanjut. Saya sedang makan nih. Apa diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tahu nggak artinya lambang pemerintahan ada di atas bahunya Pak? Sehat ajaib. Artinya Yesus itu seorang raja Pak, king. Makanya tuduhan Yesus ketika disalibkan, dihadapkan ke mahkamah Pontius Pilatus itu dengan tuduhan pemberontakan. Dikatakan dia mengaku raja, padahal raja kami cuma kaisar kata orang Yahudi. Catat Pak, besok. Jadi Yesus itu bukan nabi Pak. Yesus itu seorang raja. Jangan ditutup dulu lah, biar ngerti aku nih. Nanti nanya lagi. Saya lagi makan Pak, saya lagi makan. Yang lain, oke lah. Ini udah saya tampilin. Ya. Oke. Bentar.
itu menimbulkan pertanyaan yang gimana gitu ya. Soalnya dari kemarin menimbulkan pertanyaan gimana gitu. iya. Justru gini Bu. Bahasanya Tadi selalu Bapak- gitu deh kemarin. Iya. Ya kemarin juga gitu. Justru Tunjuk bahasa Ibrani aja. yang gimana gitu. Tunjuk bahasa, Bu, sorry Ibu kecil bro, Bu. Buru pula, Bu. Ya sebentar, Ya. sebentar aku ganti laptop. Mau bahasa Ibrani. Jadi Tunjuk bahasa Ibrani ya, mungkin Bapak ini mau bahasa Ibrani ya. Silakan. yang tadi aja Bro. Oh, ya udah. Seorang pakai- raja. Saya pakai ini ya. Indonesia Modern Bible karena biar Pak Munir paham bahwa Oke. Allah yang ditulis Ela itu Itu adalah menarik. terjemahan dari Elohim ya, bukan Allah negeri Mekah. Mana tadi Bro? Bapak yang kekal ya. Oke. Elohim yang perkasa. Bapak yang kekal. Intinya itu yang dilahirkan itu Bapak ya. Bapak tidak dilahirkan Tidak. sebagai anak, Pak. Bapak tidak dilahirkan sebagai anak, Pak. Coba Anda baca Pengertian dari ayat lain. pertama. Iya, itu lain, Pak. Anak telah Kasih aku lahir. masih makan. Bapak tidak dilahirkan, Pak. Nah, bagi kita seorang putra telah diberikan kepada kita pemerintahan di atas kepalanya. Di atas apa? Bahunya. Nah, kerajaannya untuk Bapak yang perkasa, Allah yang apa? Yahweh semesta alam. Berarti jelas dong yang dilahirkan itu Yahweh. Betul nggak? Yesus itu Terus Yesus ya, itu sendiri betul. Yahweh, Pak. Yang disalib juga Yahweh gitu. Ya, betul Kalau Pak. iya, Betul. Yesus itu adalah Adalah Yahweh Sidkenu atau Tuhan kebenaranku. Jadi Yahweh itu disebutkan Yahweh yang ada di surga, Pak. Kemudian disebutkan firman Yahweh dan disebutkan roh Yahweh. Oke. Ya, nanti Saat Yahweh itu disalib, yang memegang pemerintahan ketuhanan siapa? kalau bisa kita ngomong Taurat dulu gimana nih? Kita loncat nih. Bapak mau yang ngomong yang mana dulu nih? Itu dulu. Ngomong yang mana dulu? Itu dulu clearkan deh. Ini dulu clearkan deh. Yahweh bahwa Elohim yang perkasa telah dilahirkan. Ya kan? Anak telah lahir bagi Yesus kita. adalah Allah itu Seorang putra. Betul. Tuhan yang perkasa. Berarti Tuhannya dilahirkan gitu, Bu. Iya. Ya, namanya Allah yang perkasa. Bahkan di Yeremia disebutkan namanya adalah Tuhan kebenaranku. Yang tapi menurut saya nggak mungkin, Bu. Soalnya yang menciptakan Bunda Maria adalah Pak, bentar. Kitabnya orang Yahudi kok. Pak, begini ya, Pak. Mungkin gimana kalau orang Pak, Yahudi. begini. Oke. Pak, oke, begini ya. Oke, saya tanya ya, Pak. Kan oke, Muslim percaya kalau mati kan, oke. Kemudian kan ada siksaan kubur kan, Pak. Orang udah mati. Yang gimana ya bisa disiksa kubur? Kan udah mati. Nah, itulah Pak. Logikanya begitulah, Pak. Ya, berarti betul dong. Ketika dibantai, ketika dibantai walaupun udah mati kan masih sakit lagi, Pak. Dibantai oleh malaikat, kan masih sakit lagi, Pak. Itulah, Pak. Saya masih makan lagi. Ya, silakan. Yang lebih nggak masuk akar, Mungkar Nakirnya cuma 2 gebukin orang. Saat pagi sekarang dia sibuk loh, jangan diganggu loh. Mungkar Nakir. Ini Bu Sophie ini mungkin salah ngomong ini. Salah ngomong tadi ini. Masa Tuhan dilahirkan? Sedangkan yang menciptakan Ibunda Maria Tuhan. Yang dikandung Tuhan itu sendiri. Itu kata Alkitab kok. Enggak mungkin ya. Misalkan nih, Bentar, Pak Munir baca nggak ini? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anak itu lahir, Pak, tapi seorang putra tidak dilahirkan. Jadi Yesus itu punya 2 kelahiran, Pak. Yang pertama dia lahir dari Bapa. Jadi dia keluar dari Bapa. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Aku datang dari atas dan kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini dan aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus itu dari atas, Pak. ya berarti pernyataannya salah tadi. Bapak berarti yang bukan Yesus kalau gitu. Loh, Bapak itu bisa, Pak, yang namanya Yahweh. Yahweh itu adalah Bapa, firman-Nya, dan rohnya itu satu. Yang namanya Allah itu ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Pak. Itu Allah. Sama kayak Pak Munir. Pak Munir itu adalah rohnya Pak Munir, jiwanya Pak Munir, tubuhnya Pak Munir. Oh, kalau gitu berarti Saya tanya, sekarang saya tanya Pak Munir. Enggak, saya tanya. Jiwa rohnya Pak Munir sama tubuhnya Pak Munir itu satu apa 2? roh saya satu, jiwa saya tubuh saya satu. Jadi ada berapa? Kalau tetap
pada ada di dalam diri saya, berarti saya satu. Tapi kalau sudah meloncat nih ya, keluar turun ke dunia, itu berarti menjadi dua. Maksudnya gimana sih meloncat ke dunia? Aku nggak mudeng, Pak. Mau Ini ngomong pakai nih, bahasa. Yesus kata Anda kan satu dengan Bapa. Nah, selama dia saya masih tanya Yesus. Saya tanya Pak Munir. Saya tanya Pak Munir. Ketika Pak Munir mati, kemudian roh Bapak itu keluar dari tubuh Bapak, kan dipisah tuh roh sama tubuh. Betul nggak? Iya. Satu apa dua Pak Munir? Ya, jadi dua oknum. Nah, dua oknum. Jadi tubuhnya Pak Munir itu bukan Pak Munir? Iya, masih di tubuh saya. Satunya ada di bumi, terus satunya ada di langit. Berarti dua oknum. Rohnya Pak jadi Pak Slamet gitu. Maksudnya Pak Munir gini, selama dia masih hidup dengan roh, dia satu. Kalau rohnya sudah berpisah dengan jasadnya, itu jadi dua, karena jasadnya ada di tanah, rohnya di langit, gitu maksud saya. Iya nggak Pak Munir, kayak gitu ya? Benar. Nah, tetapi apakah roh dan tubuhnya Pak Munir itu bukan Pak Munir? Ya udah bukan lagi, karena Pak Munir sudah meninggal. Nih ya Pak, saya kasih kemarin saya sudah cerita panjang melebar ya, sudah dengan api roh kudus. Itu yang namanya ekad. Ekad itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau diuraikan. Saya ulangi, ini direkam. Supaya Pak Munir jangan tanya lagi. Itulah yang namanya ekad. Ekad adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau diuraikan. Kalau Bapak mencoba menguraikannya, maka Bapak kehilangan hakikatnya. Yang namanya manusia, sebentar. Yang namanya manusia atau Adam, itu merupakan satu kesatuan yang ekad. Yang namanya manusia itu ya tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa lu pisah. Kalau tubuh dan rohmu kamu pisah, tubuhmu tidak disebut lagi manusia, disebutnya mayat. Rohmu nggak disebut manusia, disebutnya hantu. Yang namanya manusia, hakikatnya manusia, itu merupakan ekad atau satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa lu pisah. Mudeng, understand? Terus ekad kok bisa diuraikan? Tuhannya ada Roh Kudus, ada Bapa, itu kan diurai. Nggak bisa. Itu kan terurai. Nggak bisa. Yang namanya Tuhan itu tidak teruraikan. Kan terurai Bu, satu Tuhan kan, itu kan satu Tuhan, tapi terurai. Nggak bisa, Tuhan tidak bisa diuraikan. Ada Bapak, individu pribadi, ada pribadi itu anak, namanya perbedaan. Sama seperti ketika saya ngomong. Sebentar, jangan kemana-mana dulu. Sama seperti saya nggak pernah baca Matius 28, yang artinya ada 3 nama di situ. Yesus bukan nama Bapak, dan Bapak juga bukan nama Yesus. Dan Roh Kudus pun bukan nama Bapak dan bukan nama Yesus. Dan kalau kita lihat di Matius 28 ayat 18 tuh Bapak tahu nggak bahasa Yunaninya apa nama di situ? Nama di situ bahasa Yunaninya apa? Aku tanya. Bapak nyebut-nyebut Matius 28 ayat 18 apa? Bahasa Yunaninya apa? Apa? Di situ ada Yesus, 1. Kemudian di situ Yesus melihat ada Roh Allah, 2. Lalu Yesus mendengar suara dari surga, 3. Nah, jelas kesimpulannya Tuhannya 3. Ayo. Bapak tadi menyentuh Matius 28 ayat 18, jangan kemana-mana dulu. Ini bicara masalah ehad Bu, ehad, kata Ibu ehad. Yesus berkata ya, Matius 28 ayat 18, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekarang ayat 19-nya. Karena itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama, Pak. Ini satu nama. Kalau Bapak lihat di sini, onoma. Bapak, nama anak. Onoma bukan onomati, Pak. Bukan nama-nama. Tetapi satu nama. Yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Jadi di dalam pandangan Yesus, itu satu oknum, Pak. Satu pribadi. Sama seperti Pak Munir. Udah jelas-jelas 3 nama. Yang namanya Pak Munir dan tubuhnya Pak Munir, satu. Ini loh, Bapak tahu nggak nih onoma? Enggak, sebentar, saya tanya. Bapak lihat nggak nih kata onoma di sini? Kalau gitu berani nggak? Ini singular, Pak. Singular. Bukan nama. Kalau bukan gitu, itu masing-masing, Bu. Ada masing-masing menurut namanya, Bu. Apa itu, Pak? Penjelasannya di bawah itu kan nama masing-masing menurut namanya. Berarti ada namanya, Bu. Udahlah, misalkan gini. Ya, Anda berani nggak mengakui bahwa Roh Kudus itu dilahirkan? Berani nggak? Bilang bahwa dulu, Bapak ngebahas nama.
Iya. Kalau ngomong Artinya itu Bu, 3 esensi yang berbeda gitu. ini lo lihat ya Pak, satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang namanya Allah Pak, itu tidak pernah bisa dipisahkan dari firman dan rohnya. Ada dannya di situ loh Bu, dan itu mengartikan perbedaan. Ada nama Bapa dan. Bisa. Pak, dan. Sekarang saya tanya, roh Bapa dan tubuh Bapa itu sama apa beda? Selama saya hidup, ini masih satu. Bahwa roh Bapak dan tubuh Bapak itu sama. Selama saya hidup, saya itu satu. Loh, saya nggak tanya selama saya hidup Bapak itu satu. Saya udah tahu Bapak itu satu. Bapak itu bukan satu, Pak. Bapak itu eka. Sekarang saya tanya Pak Presidio Muslim, roh Bapak sama tubuh Bapak itu sama apa beda? Gini Bu. Kalau roh itu kan berupa bisa berupa nafas, bisa nafs atau jiwa. Itu ruh bagi kami. Terus tubuh ini beda lah, karena manusia itu terdiri dari dua, Bu. Ya sudah, artinya bisa dibedakan, bukan Allah yang berbeda, mudeng. Tapi kan namanya dibedakan di sini. Roh Allah kloning Bu, kloning Bu. Rohnya Pak Presidio Muslim sama tubuhnya Pak Presidio Muslim sampai lebaran monyet juga beda. Ya beda lah. Roh yang namanya tubuh itu tubuh, tetapi bukan oknum yang berbeda, mudeng. Nah, di dalam Bapa ada roh. Di dalam Yesus ada roh juga, kan 2. Ya iya, karena Tuhan itu tidak seperti kita Pak, kita cuma bayangan, gambaran saja. Saya memakai analogi manusia karena itu mendekati. Oke, kita sekarang beralih ke Markus misalnya. Di situ Daud dituntun oleh Roh Kudus bahwa Tuhanku Bapa telah berfirman kepada Tuhanku Yesus, duduklah di sebelah kananku. Sehingga kalau kita artikan, Yesus itu duduk di samping Bapa. Kan kemarin sudah gue jelasin. Bapak itu kalau bicara metafisika, hal-hal yang rohani, jangan pakai teologi bakpao. Masih ingat nggak teologi bakpao? Masih ingat nggak teologi bakpao yang ku katakan kemarin? Apa itu teologi bakpao? Ada aja Ibu nih. Oke, di sini. Saya sudah jelasin loh kemarin Pak. Kalau kita ngomongin hal-hal yang metafisika, yang bersifat roh Pak, nggak bisa pakai teologi bakpao. Bapak itu nggak bisa ngebayangin ya, kalau Tuhan itu nongkrong di atas arsi, kemudian Tuhan itu tidak ada di bumi. Karena Tuhan itu bukan fisik Pak, dia nggak punya wujud. Kemarin Pak Pras sudah panjang melebar, kali tinggi kali dalam loh. Mana Pak Pras? Gue mau minum dulu nih. Pak Pras mana? Kemarin Pak Pras sudah menjelaskan panjang, kali lebar, kali tinggi, kali dalam. Bahwa Allah itu tidak punya wujud. Dia memenuhi alam semesta. Ketika Allah itu roh loh, Bu. Potong terus. Tak sunat beneran kamu. Ibu Sofi gitu ah. Lukas 3. Kalau lagi ntar nggak ada lagi. Di situ Yesus sedang berdoa. Habis dong. Kamu tak sunat pakai kapak memang. Di ayat selanjutnya, datang burung merpati. Kemudian terdengar suara dari surga. Burung-burung dulu, nanti lupain burung-burung. Kemarin aku sudah ngajarin kau teologi bakpao. Ingat nggak teologi bakpao? Kasih karunia Tuhan. Kalau bicara mengenai Allah, kamu nggak bisa 1. Dan kasih karunia Tuhan Bapa. 2. Dan Roh Kudus menyertai kamu. 3. Bukti kesembahan kalian menurut penyelidikan sementara ada 3. Silakan di. Belum selesai dari tadi. Astaga naga. Pak Munir, Allahmu Maha Kuasa tidak? Nggak bisa. Allahnya kan di arti tiap 2/3 malam turun. Hei umatku, mana yang berdoa untukku? Ayo Pak Munir, Allahmu Maha Kuasa enggak? Pak Munir, Allahmu bisa jadi manusia enggak? Gua tanya. Ya Tuhan tidak harus jadi manusia, ada malaikat yang bisa jadi manusia. Ngapain? Bukan soal harus Pak, mampu atau tidak. Soalnya mampu atau tidak. Ya, soal kekuasaannya tidak ada tidak terbatas. Oke, jadi buktinya mana? Buktinya mana? Mampu nggak jadi manusia? Buktinya mana? Iya, buktinya mana dia jadi manusia? Enggak, ngapain dia jadi manusia? Apa buktinya mana? Jadi buktinya mana? Kan bilang apa? Bisa jadi manusia. Buktinya mana? Bukti dari mana? Mau dicari. Kalau dia enggak mau. Artinya nggak bisa. Enggak ada bukti, artinya nggak bisa. Tuhan kau bisa jadi kok, jadi api, jadi pohon, bisa kok, jadi api, jadi pohon, masa nggak bisa jadi manusia? Buat apa jadi manusia dulu? Allah bisa jadi manusia dulu. Ngapa jadi pohon? Ngapa jadi api? Tuhan untuk apa Tuhan jadi manusia gitu loh?
Tuhan kau Loh, untuk apa jadi Tuhan Tuhan jadi kau jadi pohon? api, jadi manusia jadi api. Jadi api jadi pohon untuk apa? Buat apa pencipta menjadi ciptaannya? Jadi untuk apa Allah menjadi api? Tanya, kenapa Allah Tuhan bisa jadi pohon? Enggak, buat apa Tuhan menjadi ciptaannya? Buat apa gitu loh? Karena dia masuk ke dimensi yang lebih rendah, yaitu dimensi saya jelaskan. Berarti Tuhan merendahkan diri dong, Bu. Bukan. merendahkan diri. Bu, saya jawab, trust me. Tidak mampu naik ke level dimensi yang lebih tinggi, Pak. Kita itu tidak mampu naik ke levelnya Tuhan. Harus dia yang turun. Terus kenapa malaikat harus jadi dia bisa berubah jadi manusia? Kenapa Tuhan harus masuk ke tubuh Bapak aja bisa manusia? berubah jadi pohon. Bapak baca Iya. Begini. Al-Qasas 30. Bapak baca Ya, Al-Qasas. kita kan bahas yang ini dulu, Bu. Oke, apa tujuan jadi manusia kan? Oke, apa tujuan jadi manusia kan? Oke. Karena keterbatasan manusia. Oke, begini ya. Misalnya saya seorang raja. Kalian semua rakyat saya. Saya mau mendekati kalian. Jadi saya perlu nggak saya keluar dari istana saya? Tentunya perlu kan? Perlu. Oke, jadi sama aja. Jadi Bisa Tuhan orang-orang gembel itu menemui Queen Elizabeth II. Sabar Bu Sofia tuh. Orang gembel itu menemui Queen Elizabeth II, gua tanya. Aduh ya. Kalau Queen Elizabeth II nggak turun. Jadi oke. Ya terus gimana? Tujuannya karena kasih. Karena kasihlah Tuhan turun sebagai manusia. Itulah dia. Karena kita tidak mampu. Kita tidak akan mampu mendekati Tuhan. Intinya kita tidak akan mampu mendekati Tuhan. Makanya Tuhan itu melalui firman-Nya merendahkan diri. Ada kok ayatnya. Ayatnya di mana saya lupa. Filipi 2:5 ya, 5-9 ya. Jadi Tuhan turun derajat dong. Tidak. Oke, jadi ketika raja mendekati rakyat, adakah raja itu dipecat? Adakah raja itu hilang derajatnya? Tidak kan? Itu kan ketika ada seorang raja, dia menyamar jadi gembel di pasar. Terus dia nggak jadi raja lagi gitu, dia kehilangan raja gitu. Makanya itu kalau indah itu kan dia logika Bapak udah ngaco. Gini dulu. Bukan pakaian atau penampilannya. Kalau masalah dalam ketuhanan yang menjelaskan dia raja itu adalah darah atau keturunannya. Loh, kalau beda dong kalau dia turun Tuhan bilang raja cuma raja. Bapak nggak baca Yesaya 9 ayat 6. He was born as a king. Dia lahir sudah raja, Pak. Bapak nggak baca tadi. Yesaya 9 ayat 6 saya tampilkan lagi. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Aviat, Bapak yang kekal, Sar Shalom, Raja Damai. He was born as a king, Pak. Dia lahir yang menyebabkan yang membuat Yesus raja. Itu bukan tampilannya, dia cuma nyamar, Pak. Nyamar seperti raja tadi memakai jubah gembel. Bukan penampilan atau pakaiannya yang membuat dia seorang raja, tapi darah yang menetes di tubuhnya. Bangsawan dia, Pak. Karena spermanya, Pak. Dia keturunan ilahi, Pak. Dia keturunan raja. Itu yang menyebabkan dia raja. Bapak nggak dengar tuh cerita-cerita Mahabharata Ramayana, Pak. Anak raja, Pak, dibuang di hutan, Pak. Udah di hutan nih, Pak, kumpul sama monyet-monyet telanjang. Kalau berbicara sperma itu keturunan, Bu. Kalau berbicara sperma ilahi itu keturunan. Ya sekarang aku tanya, bapaknya Yesus siapa?